Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kriptografi di pertemuan ketiga. Kebetulan kita kebagian online ya di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas kriptografi klasik, itu ada di bab 4 di bukunya Farinaldi Munir. PPT ini juga berasal dari buku dan PPT-nya Farinaldi Munir ya. Kelasnya Farinaldi Munir karena memang PPT-nya mirip sekali dengan yang di buku. Jadi PPT Farinaldi saya modifikasi sedikit, mayoritas masih seperti original ya. Oke, di kriptografi klasik kita akan belajar tentang jenis-jenis kriptografi klasik, lalu dibagi dua kriptografi klasik menjadi chipper substitusi dan transposisi. Nanti kita belajar tentang itu. Nanti setelah kriptografi klasik kita akan belajar tentang kriptografi modern. Namun sebelum itu kita belajar dulu tentang kriptografi klasik. Nah ini ciri-ciri dari kriptografi klasik ya. Ini ciri-ciri dari kriptografi klasik. Yang pertama, dia berbasis huruf alfabet. Maksudnya seperti apa? Jadi karena kriptografi klasik ini adanya dari zaman dahulu kala, contoh salah satunya adalah Caesar Swift chipper yang pernah kita bahas di kelas, itu dia menggunakan A sampai Z, abjad Romawi, abjad biasa kita gunakan sehari-hari A sampai Z yaitu sebanyak 26. Namun dalam kenyataan sekarang bisa dimodifikasi sebanyak 256 karakter gitu ya, menggunakan tabel ini ya. Saya juga penyebutannya masih bingung. Nah, yang kedua adalah kriptografi klasik ini dia bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan perhitungan pulpen dan kertas ya, karena memang dilakukan sebelum adanya komputer ya. Pada zaman Kaisar dulu memang belum ada komputer, jadi bisa dilakukan manual, tapi tentu saja bisa dilakukan dengan komputer ya. Jadi karena zaman dulu juga. Oke. Nah yang ketiga adalah dia kriptografi kunci simetri. Apa itu kriptografi kunci simetri? Jadi si pengirim pesan gitu ya, kunci yang di kunci key ya, key yang dipunya pengirim pesan dia sama dengan kunci yang punya penerima pesan. Jadi gitu ya, arti dari kriptografi kunci simetri. Nanti kunci non simetri berarti kuncinya berbeda antara yang pengirim dan penerima ya. Oke, nah ini di sini ada 3 alasan mempelajari kriptografi klasik. Kenapa sih Bu kita belajar kriptografi klasik? Sekarang kan sudah zaman modern ya, kenapa nggak langsung kriptografi modern? Karena kriptografi modern itu adalah perkembangan dari kriptografi klasik. Malah dasar-dasar algoritma kriptografi modern itu masih menggunakan kriptografi klasik yang memakai yang pertama memahami konsep dasar kriptografi, yang kedua yang seperti saya sebutkan tadi dasar algoritma kriptografi modern memang menggunakan kriptografi klasik, yang ketiga dengan mempelajari kriptografi klasik kita memahami kelemahan sistem chipper ini seperti apa. Nanti dengan tahu kelemahan maka kita bisa memperkuat sistem kriptografi yang kita ciptakan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada 2 teknik dasar dalam kriptografi klasik. Yang pertama adalah teknik substitusi. Oke, teknik substitusi yang pertama adalah teknik substitusi ya. Yang pertama adalah teknik substitusi, yaitu kita mengganti huruf pada plain text atau itu dengan huruf pada cetek. Kemudian yang kedua adalah transposisi, jadi susunan hurufnya kita ubah ya menjadi posisi lainnya. Jadi kalau ini kan hanya mengganti, ini transposisi diubah. Seperti pada teknik matematika, teknik substitusi dan teknik transposisi untuk pergeseran ya. Nah, sehingga karena ada 2 teknik ini, maka namanya sama dengan tekniknya, yaitu chipper substitusi dan chipper transposisi. Ya, ini. Jadi ada 2 chipper. Nah, contoh chipper substitusi yang sudah kita kenal gitu ya, pernah saya ungkapkan di kelas gitu ya. Ini dia dengan pergeseran 3 huruf kanan. Jadi zaman dulu itu si Kaisar, kayak kenal aja. Pokoknya intinya Raja Kaisar itu dia menggunakan ini namanya Kaisar Wilhelm sebelah kanan.
Yang di sebelah kanan ini caesar wheel, ini bisa diputar ya, yang dalamnya bisa diputar. Jadi kita misalkan pergeseran 3 huruf, maka di sini A, di sininya adalah huruf C gitu ya. Jadi digeser yang C-nya pindah ke sini digeser ya. Misalkan hari ini penyandian kita apa ya, pengubahan kode kita geser 5 berarti A ini E gitu. Nah, sedangkan yang di sini adalah geser 13 yang digambar ya. Jadi yang bawah sini dia bisa berputar gitu. Jadi untuk melihat pergeseran. Nah, kalau yang digambar sini, ini contohnya adalah pergeseran 3. Jadi kalau kita punya plain text dari A sampai Z di sini, A itu diganti dengan D, di chipper text-nya B dengan E, dan seterusnya. Jadi si susunan ini tetap ya, susunan chipper text-nya di sini ada tetap D, E, F, G, H, I, J, tetap sama seperti yang di atas, hanya digeser 3 geser ke kiri ya. Nah, ini contohnya di caesar wheel ini penulisan ciphertext selalu dilakukan dengan huruf besar ya. Oke, jadi kalau misalkan ini plain text-nya yang ada di buku juga, awasi Asterix dan temannya Obelix gitu ya. Nah, ini huruf A di sini. Kita lihat, saya punya huruf A di sini ya. Kita lihat di atas, A berarti berubah menjadi D ya. Oke, ini menjadi D. Lalu W di sini berubah menjadi mohon maaf, W berubah menjadi Z, maka di sini WZ gitu ya. A jadi D lagi, lalu S di sini S jadi V ya. S P I, mana I jadi L, dan seterusnya AD, S P T mana T jadi W, E jadi H ya. Oke. Dan seterusnya sampai terakhir X mana X. X menjadi A gitu ya. Ini ciphertext-nya menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Nah, tapi karena apa ya, si susunan ciphertext ini masih hampir mirip, misalkan di sini ada 6 kata gitu ya, 6 huruf, maka di sini ada 6 huruf gitu ya. Di sini ada 3 huruf, maka di sini 3 huruf, ini 3 huruf juga. Sehingga si kriptanalis gitu ya, kriptanalis itu dia masih bisa menebak-nebak nih kira-kira huruf apa nih yang sering digunakan dengan 3 kata gitu ya. Maka lebih aman lagi jika kita menggunakan kelompok huruf. Misalkan di sini contohnya yang semuanya seperti ini nih, yang dicontohkan Pak Renaldi Munir nih, ubah menjadi dibagi per 4 dengan kita menghilangkan spasi ini. Ya, ini di DJ ini di per 4 ya, per 4 huruf ya. Nah, ini ya, per 4 huruf. Oke. Oh, ini sudah bare ya. Nah, nanti di akhir sisa ada sisa 1 huruf ya. Atau boleh juga dengan membuang spasi. Nah, kalau misalkan kita mau menuliskan per 5 huruf, berarti jadi D, Z, D, P, L gitu ya. D, P, W, H, U, lalu L, A, G, G, D, Q gitu ya. Lalu W, H, P, D, Q, lalu Q, B, R, lalu yang terakhir adalah U. Ini kalau misalkan ini 5 kelompok huruf ya. 5 huruf. Atau bisa juga kita membuang spasinya seperti ini. Jadi kriptanalis tidak bisa menebak-nebak kira-kira ini huruf apa ya. Oke. Nah, kalau dirumuskan secara matematik yang tadi ya, ini adalah pergeseran 3 ya. Kalau misalkan disimbolkan gitu. Kalau tadi kan disimbolkan A menjadi 0 gitu ya, A menjadi 0, B menjadi 1, A menjadi 0, B menjadi 1, C menjadi 2, dan Z menjadi 25. Secara matematis untuk pergeseran 3 ya, disini pergeseran 3, maka ketika saya ingin mendapat ciphertext, ini C ke ciphertext dengan fungsi enkripsi gitu, enkripsi pada plain text gitu ya. Nah, ini adalah sama dengan si plain text-nya. Kayaknya ini ya, P-nya karakter plain text, C-nya karakter plain text ditambahkan 3. Jadi contohnya ketika saya tadi punya awasi gitu ya, A, nah itu kan dia sama dengan 0 ya. 0, ingin digeser 3 berarti menjadi E,
0 itu sama dengan 0 tambah 3 modulo 26 itu sama dengan 3 ya. 3 berarti menjadi CD, berarti menjadi D ya, seperti itu. Ini D. Nah, gitu. Nah, kalau dia nulisnya seperti itu, atau saya tuliskan 3 ya. Nah, sebaliknya kalau dengan dibalik, kalau saya ingin mencari D-nya 3, berarti ini berarti saya 3 dikurangi 3 ya. Modulo 26 berarti jadi 0, ini sama dengan A ya. Nah, ini kalau misalkan dekripsi berarti dia C-3, sedangkan enkripsi P+3 untuk pergeseran sebanyak 3. Kalau pergeseran sebanyak 3. Nanti secara umum kalau pergeseran 5 ya sebetulnya sebanyak K gitu ya. Berarti tinggal diganti P+K yang ke C-. Ini contoh yang tadi. Ini contoh ya. Ketika A hanya sama dengan 0, maka dia menjadi D yang tadi saya sebutkan. Sekarang ketika W ini E22 gitu ya, menjadi 25 berarti sama dengan Z, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sampai yang terakhir nih, sampai yang terakhir D obelix X, berarti di sini P berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kayak 29 itu sama dengan X ya. Ya, sama dengan X itu apa tadi? X, Y, Z, Z itu 25, berarti X itu 2, X, Y, Z 23 ya. 23, C 29 sama dengan E 23, berarti 23 tambah 3, modulo 26, berarti berapa nih? 26, 0 ya. 0 ya sama dengan. Nah, yang terakhir di sini X-nya adalah ini sebanyak 29 kali perhitungan ya sampai dengan yang terakhir. Kalau dilakukan secara manual, tentu dengan komputer akan sangat mudah sekali. Nah, ini si perteks yang tadi ya. Oke, nah kalau ingin di ini apa proses dekripsi ya. Ini kalau di proses dekripsi ini didekripsikan proses dekripsi tadi kan enkripsi ya. Nah, sekarang di proses dekripsi nih D. Ketika saya punya D gitu ya, D C1-nya D, maka dia sama dengan 3. ABCD D3, berarti P1 D3, nah ini 3 dikurangi 3 ya, karena kan C-3 modulo 26 sama dengan 0, berarti jadi A. Dan seterusnya ini untuk Z, dia menjadi W dengan 25 dikurangi 3. Sampai dengan rehola yang tadi, nah ini C29 harusnya ya. C29, nah ini A ya, dan seterusnya dia jadi X. Dapat 20 titik. Berarti, jangan lupa nih, kalau misalkan negatif seperti ini, 0 gitu ya. Oh yang A ini 12, oke. 0 dikurangi 3, dia akan menjadi negatif 3. Nah, ingat di teori bilangan, ketika negatif 3, itu dia akan sama dengan 23. Jadi sama dengan 26 dikurangi 3 ya. Jadi kalau ada negatif 5 berarti 26 dikurangi 5. Ini yang depannya. Nah, negatif 3 karena di apa ya? Di vektografi ini karena kan tadi kan dari 0 sampai 25 ya. Dalam sistem modulo ini tidak mengenal negatif. Jadi ketika negatif 3 dia adalah inverse dari berapa tuh? 23 berarti ya. Karena 23 bukan 3 itu inverse dari 23. Nah, 3 tambah 3 6 berarti yang 3 itu dia 23. Nah, gitu ya, mudah-mudahan kata-kata saya nggak berbeda. Nah, jadi dikembalikan ke plain text. Nah, itu. Jadi ketika nanti di sininya adalah negatif 5, berarti negatif 5 modulo 26, berarti berapa? 21 ya, gitu ya. Kalau memang negatif. Nah, ini secara umum jika pergeserannya sebanyak K, maka enkripsi
ditulis sebagai P plus K modulo 26, sedangkan dekripsi C min K modulo 26 dengan E-nya adalah fungsi dengan variabelnya P, P-nya variabel konteks untuk enkripsi, dekripsi variabelnya adalah C untuk ciphertext. Nah, untuk menggunakan tabel SCI, maka diperumum gitu ya, diperluas dengan sebanyak seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan tabel SCI ini dia memasukin banyak sekali karakter, termasuk spasi, termasuk titik koma, semua karakter yang ada di keyboard dan juga yang ada di keyboard ya, misalkan karakter-karakter lainnya. Gitu. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana tabel SCI. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini adalah contoh tabel SCI. Nah, ini ya, ini dalam satuan dalam satuan desimal, ini heksadesimal yaitu basis 16 ya. Jadi ini basis 16 heksadesimal. Yang ini sama ya. Jadi ketika saya punya ini dari 0 sampai 255 ini ada yang tidak tulis ya, nanti ada sampai 0 sampai 255 ya. Ada karakter yang belum dimasukkan ke sini. Jadi ini contohnya kalau saya punya huruf A gitu ya, huruf A dia itu adalah di desimal sebanyak 65 ya. Jadi kita pakai desimal 65, kalau misalkan kita pengen punya karakter spasi, ini spasi berarti di 32 ya. Jadi menggunakan yang tadi nih, yang ini fungsi sebesar ini. Oke, ini masih di 127, nanti kalau ada tabel yang lain nanti saya menunjukkannya. Jadi ini tabel-tabel yang ada di sini dimasukkan, terus ini karakter-karakter seperti kurung dan terus ada ya, delete dan lain-lain, angka itu masuk ke sini. Oke, nah ini tabel lengkapnya sudah sampai 255 sebelah kanannya dari 0 ya, dari 0 sini sampai 255. Nah, ini sampai simbol-simbol yang ada di simbol ya, ini simbol seperti topi gitu, apostrophe, lalu dan seterusnya ya. Jadi ketika ingin menggunakan simbol yang lain seperti ini bisa menggunakan tabulasi yang 256. Oke, gitu ya. Nanti kalau misalkan disesuaikan Caesar sweep chipper ini sebanyak 256. Nah, kelemahan dari Caesar sweep chipper ini karena dia hanya 26 kunci, jadi bisa dipecahkan dengan X house tip key. Maksudnya seperti apa? Jadi tinggal mencari saja pergeserannya karena hanya sebanyak 26 ya. Misalkan digeser dari chipper gitu ya, chippernya sekian gitu digeser, misalkan satu ke kiri itu akan menjadi apa, ke kiri lagi terus dan seterusnya digeser akan menjadi seperti apa sampai si kriptoanalis mendapatkan sesuatu yang bermakna. Ini contohnya ketika kita punya ciphertext XFZPH gitu ya. Saya pakai kuning. Nah, ini si kriptoanalis itu dia tinggal geser saja nih ketika misalkan 0, ini tetap pada. Nah, sekarang kalau kuncinya 25 seperti apa dan seterusnya digeser ke kiri ya. Ini kan X, berarti ke kiri apa kanan X, berarti dia ke Y gitu, ke kanan misalkan Y dapat seperti ini untuk 25 berarti ke kiri sebanyak 25 ya, betul ya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, kemungkinan dari semua kemungkinan ini yang paling mungkin adalah ini ya, trim ya, yang bermakna ini, tidak, yang lainnya tidak ada kalimat yang kata yang bermakna. Nah, berarti plain text yang potensial adalah trim dan kata kuncinya key-nya adalah 26. Jadi ketika dapat ciphertext yang utuh gitu ya. Nah, ini contoh yang lain deh. Ketika misalkan dapat ciphertext yang utuh, misalkan saya punya banyak gitu ya, di sini ada di Z panjang sekali, bisa menggunakan satu kata saja. Satu kata dan panjang sekali ya. Nah, ini bisa menggunakan satu kata saja, dicoba dengan menggeser-geser kuncinya dari 0 sampai 25 gitu ya. Nah, mana yang bermakna dan kemungkinan kuncinya adalah itu. Misalkan ada dua kata yang bermakna, tinggal dikerucutkan lagi. Nah, misalkan
dengan menggunakan kata selanjutnya untuk plain text yang panjang sekali ya. Nah ini sekarang contohnya ketika punya ciphertext seperti ini gitu ya. Terus ini digeser lagi sama seperti tadi dengan key-nya ini kuncinya. Key-nya seperti ini, maka yang paling mungkin adalah di key-nya adalah 3, yaitu meet me after the. Nah ini contoh dari yang dilakukan oleh Marinaldi Munir ya. Ini ada di buku juga. Jadi kelemahan dari proses ini ya apa ya, mudah sekali untuk di break ya, dibobol si kodenya. Ini salah satu yang lainnya. Ini seperti ini. Kalau dicoba didapat yang gitu ya. Jadi ketika nanti kalian punya, misalkan saya berikan ciphertext, kalian memerankan seorang cryptanalyst, tinggal dicoba satu-satu ya, mana yang mungkin. Sebenarnya ketika sampai 3 gini kan, kalau kita apa ya, kita berhenti di 3 ya boleh-boleh saja gitu ya. Kita berhenti di 3 boleh-boleh saja, tapi cryptanalyst tidak boleh gegabah. Maksudnya boleh gegabah, jangan-jangan nanti di 25 ada kata lain yang bermakna juga ya. Jadi bisa 3 atau 25. Jadi boleh saja sebenarnya di 8 kita berhenti nih, berhenti 8 lah udah kayaknya betul ya di aula. Ternyata nanti di 3 ternyata salah, tempatnya bukan di aula gitu ya, karena ada 3-4 kata misalkan di mana gitu ya. Nanti kita ketemu di mana contohnya. Jadi seorang cryptanalyst tidak bisa digabah, jadi dia harus yakin bahwa yang dicarinya adalah 4. Nah ini contohnya nih, ketika punya perhitungan HSPWW, nah ini kunci potensialnya adalah 4 dan 11. Nah itu bisa jadi DOS atau root. Nah, jadi nilai mana yang benar gitu ya. Maka ketika ini kita harus mencari seperti tadi yang saya katakan, ini potongannya seperti ini, kita harus ciphertext kata yang lain ya. Kata yang lain dicari dengan kunci 4 dan 11 mana yang benar. Nah, kasus khusus gitu ya, ini kasus khusus. Jadi ini masih Caesar Cipher, tapi untuk kata kunci yang 13 itu dinamakan sebagai graf 13. Ini terkenal sekali di forum-forum online pada zaman apa ya? Pada zaman dulu nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak, yaitu dia digeser sebanyak 13. Nah, kalau kita menggeser A sebanyak ke N, kita menggeser A ke N. Nah, A ke N gitu ya. Nah, N juga otomatis akan bergeser ke A, karena banyaknya ada 26 ya. Ada 26, A ke N digeser 13, maka yang N juga akan geser 13. Ya. Nah, ini dia akan bersifat A digeser ke N, B ke A ke N, maka B ke O, O juga akan ke B. Nah, ini akan bolak-balik sistemnya. Jadi ketika di sini punya hello, maka jadi dari A jadi U gitu ya, nah jadi U, R di atas ini jadi E, terus Y jadi L jadi Y, L jadi Y, O jadi B gitu ya. L, Y, E jadi R itu. Kalau misalkan saya punya party gitu ya, party KP dia jadi C gitu yang ini ya, P jadi C, A jadi N, R jadi E, T jadi J, Y jadi L gitu ya. Party maka dengan row 13 dia akan jadi CNEG karena dia sifatnya sama ya. Ini nah enkripsi arsip row 13 dia apa namanya? Kalau ini mungkin di komposisi kali ya. Komposisi dia akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, jadi si inverse dari fungsi row 13 adalah dirinya sendiri. Ya. Dan 13, quantix row 13, maka jadi fungsi dan bekas ke dirinya sendiri. Dan 2 kali 8 row 13. Nah, sekarang selain tadi yang Caesar
chipper itu dia masuk ke chipper abjad tunggal. Nah, jenis-jenis chipper substitusi itu ada 4. Yang pertama ada chipper abjad tunggal, yaitu satu persatu setiap hurufnya. Jadi chipper homofonik dia mempertimbangkan mempertimbangkan kata-kata yang muncul, maksudnya ketika di bahasa Inggris kan huruf E sering sekali muncul atau huruf D gitu ya. Nah, ini mempertimbangkan itu di chipper abjad manembuk. Nanti kita lihat ini adalah chipper substitusi poligraf. Nah, ini chipper abjad tunggal seperti yang tadi saya bilang, contohnya adalah kaisar chipper, jadi satu persatu huruf diganti. Nah, jadi kemungkinan susunan huruf CIPERTEK ya seperti tadi, karena bisa diputar sebanyak 26, maka ada 26 faktorial. Nah, ini sama seperti tadi dengan pengacakan 3 ya. Gimana? Oh, oke, sorry. Oh, ini tabel substitusi. Oh, tadi kan CIPERTEK, ini mungkin tabel substitusi yang lain. Kalau tadi CIPERTEK itu susunan ini ya, susunan CIPERTEK-nya di sini sama gitu ya, maksudnya A jadi D, berarti B-nya harus jadi E. Nah, ini dapat diacak, substitusi dapat diacak. Contohnya seperti ini, diacak nggak harus pergeseran seperti tadi, seperti Kesat. Ini contoh tabel substitusi yang lain ya. Jadi ketika saya acak, A menjadi D, B jadi I gitu ya, diacak-acak-acak, yang penting terjadi fungsi satu-satu antara abjad di plaintext dan abjad di CIPERTEK. Jadi jangan sampai ada yang double ya. Oke. Atau misalkan saya acak lagi tidak seperti ini, diacak yang lain boleh juga ya. Nah, ini kalau misalkan dengan cara pengacakan seperti ini gitu ya, D dan lain-lain, maka kalimatnya jadi seperti ini. Ketika misalkan saya punya selansa gitu ya, selansa itu bisa jadi menulis S E L A S ya. S berarti menjadi duet T O D D. Nah, ini tapi misalkan ketika saya acak lagi yang lain, misalkan diacak, nah ini dengan kalimat yang mudah diingat gitu ya. Dan sini lihat, ini dengan we hope you enjoy this book, dengan menghilangkan huruf-huruf yang sama seperti ini. We hope E-nya kan sudah dipakai di sini ya, sudah dipakai di sini, maka di sini hilang. We hope you, O-nya sudah dipakai, U aja, N-nya sudah dipakai, berarti enjoy ini ya, this book. Nah, ini seperti ini, super text-nya diganti enjoy this book sampai sini ya. Nah, ini ya cara acak lagi, yang penting fungsi satu-satu boleh. Kalau misalkan kita tulis lagu apa ya, Indonesia Raya gitu, hiduplah gitu ya, hiduplah Indonesia Raya gitu, Indonesia Raya. Nah, itu berarti menjadi apa? Kalau hiduplah Indonesia Raya berarti menjadi hidup, ini L gitu ya, hanya udah dipakai tadi, berarti I-nya sudah, berarti tinggal N, D-nya sudah, tinggal O, N udah, tinggal E, S, I udah, A udah, Indonesia, R, Y, ya. Nah, hiduplah Noisri ya. Nah, berarti ini tinggal diganti yang bawahnya. Ini saya tulis H, I, D, U, 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 P, L, A, No, ya, nggak ada yang ulang kan. Nah, ini misalkan ini selanjutnya saya yang belum aja, misalkan A-nya sudah, berarti B belum, C belum, D udah, D, E udah, F, G belum ya, G udah, I udah, tinggal J, K belum, ya, L dan seterusnya. Ya, F, O, D, E, B, C, saya belum nggak rapi, sedikit. Y, B, C, di sini saya tuliskan
HIDUPLA BC coba BC F G H udah, I sudah, C berarti ya. C K L udah, M belum ya, N udah, O udah, P udah, Q R sudah, S sudah ya. Nah, S sudah. Oh, nah ini saya geser, nah ini O-nya belum ada nih. Ini ada S-nya ya. Kan? Oke, saya salah ya, no S ya. No. Coba ya, itu agak pusing kalau pakai tulisnya. O, ini S, R, Y, B, C, F, G ini sini ya. S, G, Q, S udah, T ini, T, U, P, W, X, Z. Ya, karena Y-nya sudah ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti ketika saya punya huruf selasa, berarti ini S berarti menjadi K, untuk yang ini S menjadi K, menjadi P, L, mana L? L menjadi R, A menjadi H, A menjadi H ya. Jadi selasa S menjadi K, A menjadi H. Nah, gitu ya. Ini dengan menggunakan yang atas, Cippertext yang atas, ini yang saya buat ini, Hiduplah Indonesia Raya ya. Nah seterusnya. Nah, ini bisa juga dengan substitusi seperti ini. Ini dengan pengacakan random, ini sangat random. Yang ini dengan terencana gitu ya. Boleh. Jadi substitusi bisa Caesar, yang tadi bisa menggunakan ini. Nah, sekarang ada Cipper substitusi. Tadi kan abjad tunggal ya persatu. Nah, ini ada namanya homofonik. Setiap huruf plain text dapat dipetakan ke salah satu huruf atau pasangan huruf cippertext yang mungkin. Nah, di homofonik ini ada tabel tersendiri. Jadi, kalau di bahasa Inggris khususnya itu punya statistik kata-kata yang sering keluar. Misalkan ketika bilang the itu kan banyak sekali, jadi TH atau poligram namanya, TH gitu ya, bigram, misalkan THE gitu ya. Nah, itu sering banget keluar. Nah, itu si kriptanalis itu sudah mempelajari statistik dari huruf-huruf di bahasa Inggris. Nah, ini fungsi keepernya memetakan satu kembali. Contohnya seperti ini, huruf E itu boleh aja kita pakai AB, E menjadi AB, TQ jadi dua pasangan huruf ya. TQ, YT, dan QX gitu ya, boleh. AB menjadi ini ya. Jadi misalkan AB sudah dipakai, boleh cari yang lain. Sehingga kan kalau misalkan tadi kayak saya, misalkan Selasa gitu ya, ada S sama A, itu kan dipakai dua kali ya. Selasa sama A dipakai dua kali. Itu akan tertebak oleh kriptanalis. Ini apa ya, huruf-huruf yang ini sama nih. S atau huruf yang pertama sama yang berapa nih? Misalkan saya Selasa ya. Selasa gitu ya. Kalau misalkan abjad tunggal ini nih, misalkan jadi apa tadi ya? Sama ini nih sama, ini sama, ini sama. Kira-kira apa ya huruf yang kata yang hurufnya sama gitu. Berarti akan mencari semua kemungkinan seperti itu. Nah, tapi dengan homofonik ini, ketika saya punya S aja dia bisa diganti menjadi AB gitu ya. Tapi bisa juga pakai TQ gitu ya. Jadi lebih apa ya? Lebih menyembunyikan statistik dari kriptanalis. Nah, ini kemunculan dalam bahasa Inggris nih. Dalam bahasa Inggris itu huruf E itu banyak sekali ya munculnya, dan seterusnya sampai ini 13% ya, 13%. Sampai yang kedua adalah huruf T sama H, mungkinnya enggak juga ya, T berarti ini A, N, O gitu ya, seperti no dan lain-lain. Nah, ini adalah tabel di substitusi homofonik ini. Jadi, nah ini E kan digunakan berkali-kali. Jadi nanti misalkan yang pertama kita mengganti E-nya dengan ZX. Nanti yang kedua kita bisa pakai BO gitu ya. Bisa diganti-ganti dan seterusnya. Jadi bisa memilih ya. Nah, dan seterusnya ini pasangannya. Nah, semakin jarang, misalkan J itu kan tadi kan jarang sekali ya.
Gimana? Nah ini kan J hanya 1%, nah maka si pilihan unit chip per teksnya semakin jarang ya. Seperti Ki juga 1%, seperti ini 1%, maka di sini pilihannya jarang seperti T. Jadi semakin tinggi 13%, maka ada pilihannya banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini contohnya ketika ingin memplesetkan teks menyanyikan kripto, misalkan saya punya K, gitu ya. K berarti mana K? Itu LP, gitu ya di sini. Terus R, mana R? R bisa milih nih, bisa TA, bisa P. Kalau misalkan saya pilih XP, boleh aja di sini misalkan pilihnya XP, contohnya. Nah, gitu ya, boleh saja. Misalkan I mana nih? I dipilihnya di sini PI ya. PI yang ini, misalkan saya pilih CN, boleh aja ya. Terus mana nih? P. Nah, P bisa JA, bisa IR, saya pilih IR gitu boleh ya. MS, T, T, oh ya, T. Nah, T-nya misalkan saya pilih EL, boleh aja. EL, O-nya mana? O-nya saya pilih Y. Nah, gitu ya. Jadi bisa aja saya punya si chip per teksnya berarti ya, per teksnya saya punya berarti LP. Ini salah satu chip per teks yang lainnya XP, CN, F, LS. Jadi bisa banyak sekali ya variasinya. Nah, sedangkan kalau dekripsi ada satu-satu, misalkan ketika saya ini saya ingin didekripsikan balik, ini saya punya LP, XP, C, N, IR, EL, XP ya. Nah, ini karena homofonik ya, itu kita dua-dua maka L itu LP. Kita cari dari semua pembukaan ini yang LP yang mana sih gitu ya, LP gitu ya. Ternyata ada di K nih LP, berarti ini pasti dapat K ya. Ini ya, LP. Nah nih LP ini ya, LP dapat LP pasti jadinya K ya. Sorry ke ini jadi K gitu ya, XP nih, XP yang mana tadi? Nah ini ya, dan seterusnya. Jadi enkripsinya dari satu ke banyak, boleh kemana aja, dekripsinya dari satu ke satu. Kita pilih dari sini untuk membacanya menggunakan tabel pengukur yang sama. Nah, lalu selanjutnya ada selain chip substitusi Kesar, yang pertama objek tunggal itu Kesar, terus substitusi yang diacak ya, hurufnya diacak. Lalu yang tadi yang bisa menggunakan kata yang kita tahu gitu ya, ada 3 berarti yang abjad tunggal, yang di sini abjad majemuk itu kita bisa menggunakan setiap huruf bisa menggunakan kunci yang berbeda. Tadi kan kalau misalkan tadi A, K itu misalkan kuncinya pasti menjadi apa gitu ya, A misalkan tadi menjadi D atau A menjadi G dan lain-lainnya. Nah, sedangkan di sini bisa menggunakan kunci yang berbeda, kita lihat seperti apa. Jadi contoh salah satu dari abjad majemuk adalah Vignes Cipta. Nanti sebenarnya di belakang kita akan membahas Vignes Cipta lagi, namun berarti di sini secara sekilas saja. Nah contohnya seperti ini. Nah ini ya. Sebentar saya perbaiki ininya dulu. Perbaiki copetannya dulu. Ini. Nah, dulu ya sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya punya plain text-nya baik gitu ya. Nah, kuncinya oke, sebentar saya pause dulu. Saya lanjutkan. Nah, ini finger zipper ini ya. Sorry. Ini contoh dari finger zipper. Ini finger zipper ini.
sebenarnya mirip seperti kaisar gitu ya. Dia adalah mirip seperti kaisar, tapi ini mirip kaisar Cipta. Yaitu ada pergeseran, misalkan si K gitu ya, K itu digeser sebanyak 10, ini untuk L-nya. Jadi kuncinya itu ada panjang kunci, nah di sini lampion, panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, panjang kuncinya 7, kebetulan yang ini panjang kuncinya 7. Nah, itu repetisi terus lampion, lampion, lampion. Nah, kunci ini adalah menggambarkan pergeseran. Nah, ketika misalkan saya menyebutkan L di sini, misalkan Pak ini L, berarti L itu adalah si kuncinya bergeser sebanyak 11. Berarti ini kunci pertama si K bergeser sebanyak 11 gitu ya. Ya, K bergeser sebanyak 11, A itu mana? R gitu ya. R bergeser sebanyak 10. Jadi kalau tadi kan kuncinya di Kaisar Kiper kan misalkan bergeser 3, semuanya bergeser 3. Nah, sedangkan kalau di sini berarti kalau saya nyatakan kuncinya dalam angka gitu ya, berarti pertama kuncinya 11, kedua adalah kuncinya 0, lalu M kuncinya 12 gitu ya, lampion, P itu kuncinya berapa tuh P? P berapa ya? Lampion, nah itu ya, dan seterusnya gitu ya, P berapa gitu. Nah itu dan berulang lagi nanti ketika misalkan setelah huruf ke-8, kriptogram berarti huruf ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini ya, kriptogram. Nah ini kan ini si A ini berubah menjadi L lagi nih, digeser sebanyak 11 ya. Ini saya perbaiki. Nah, nah jadi untuk kata yang pertama, huruf yang pertama kita K. K itu dia digeser sebanyak 11, 10 ditambah 11 ya. Dia menjadi ini, menjadi P, jadi 21, ya udah menjadi P. Nah yang kedua R itu digeser sebanyak 0, ya udah menjadi R lagi ya. Nah I itu digeser sebanyak 12. 8 ditambah 12 berarti menjadi 20 atau jadi. Nah lalu misalkan sekarang P ya. P digeser sebanyak, P itu berapa sih saya hampir lupa. Saya cari contekan dulu ya. Ini nggak ada juga. Nah gitu. Nih P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dari 1 ya, dari 0, sorry. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 ya, 16. 20, 1, 2, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti si P ini adalah 15. Kita kembali ke ini. Mana ya? Ini ya. Jadi ketika saya punya P, P-nya 15 ya. P-nya 15. P ditambah P kebetulan ya. Lampion P ditambah P gitu ya. Nah, ini berarti mod 26 berarti 15 tambah 15. Mau 26 berarti 30. Mau 26 berapa? 4 ya. Ya sama dengan 4 berarti sama dengan E. Nah, ya. Nah, ini menjadi E. Nah, gitu ya. Ini ya. Ini true, B, dan seterusnya dia sampai ke sini. Jadi panjang kuncinya kebetulan 7 dan perbedaannya nanti akan repetisi setiap 7 ya. Nah, ini ada contoh selanjutnya di bawah. Nih. Kuncinya adalah key panjangnya 3, berarti key terus digeser-geser, berarti K itu kan sebanyak 10 ya. K sebanyak 10,
sebanyak 4, Y 24. Nah, ya. Jadi S itu dia ke berapa tadi? Nah, itu digeser sebanyak berapa? 10, 26, C itu 2 ya. Nah, itu sendiri lah ya. Nah, itu berarti digeser sebanyak segini. Ini terus 10 ditambah 10, 4, 24, dan seterusnya. Ini panjang kuncinya adalah 3 ya. Ini atas pastinya dibuangnya. Ini contoh seperti dibuang ini dengan spasi. Oke. Nah, jadi secara umum penulisan dari Fibonacci Shipper ini ketika saya punya plain text gini ya, ini karakter pertama, karakter kedua, huruf pertama, huruf kedua, dan seterusnya, maka setiap huruf itu punya kunci tersendiri. Nah, ini key kuncinya. Nah, ini F1, V2, dan seterusnya nanti berulang lagi si kuncinya ya. Nah, ini ya, sampai M, ini yang ke-1 dan seterusnya. Jadi kalau kuncinya cuma satu, gitu ya, dia sama dengan ekuivalen dengan cipta aljabar tunggal yang Esa sweeper, yaitu digesernya sebanyak berapa. Misalkan kuncinya ada L, ya, berarti L sebanyak 11, nanti digesernya sebanyak 11. Ya. Jadi kalau panjang kuncinya M-nya 2, gitu ya, misalkan berarti berapa nih? Berarti M itu yang mana? F2 gitu ya, F2M. Nah itu misalkan jadi LA. Berarti nanti berubah panjang terus lalalala dan seterusnya. Ini untuk penulisan teksnya ya. Untuk fungsinya berarti sebanyak M ya, fungsinya coba. M plus 1. Oke. Nah ini sepertinya penulisannya agak keliru ya. Coba saya cek dulu. Yang saya ini harusnya di sini F1 lagi, ini adalah FM. Coba ya. Saya cek di buku tentang Fibonacci Shipper. Oke, saya belum nemu di buku, tapi sepertinya enkripsinya dia akan sampai sini ya. Ini F1 lagi, yang ini FM ya. Dia berulang, tapi P-nya panjangnya dan seterusnya, tapi si fungsinya itu dia sebanyak ini. Ya, F1, ini F1, ini F2. Kalau saya ubah di sininya, saya ubah. F1, ini F2. Oke, dan berulang seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi si fungsinya berulang sepanjang ini ya FM sebanyak panjang M. Ya, jadi ketika F1 tadi misalkan L, berarti F1 adalah F1 vertex adalah P ditambah K1 gitu kunci pertama gitu ya, mod 26. Nah, F2 itu P ditambah kunci kedua gitu ya, mod 20 sampai seterusnya sampai akhirnya P itu adalah P ditambah kunci kedua 26. Nanti berulang lagi ketika dia nanti berulang lagi ketika dia menggunakan P2.
Ini dia berarti berulang ya. Kuncinya tergantung dari pemilihan hurufnya. Oke. Lalu selanjutnya ada shipper substitusi poligram. Di sini nanti di substitusinya dia per blok supertext ya. Nah, seperti ini nanti kita lihat S diganti dengan T, B-nya diganti dengan T. Oke, tujuannya adalah sama seperti tadi menyulitkan data analis dalam analisis frekuensi kemunculan dari si poligram. Poligram itu apa ya, kelompok-kelompok huruf, misalkan yang ini 2 huruf disebutnya bigram gitu ya. Ketika misalkan tadi seperti saya bilang A itu sering sekali muncul disebut bigram. Kalau apa ya, ternarigram D gitu contohnya seterusnya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan selanjutnya, nanti di belakang kita akan jelaskan. Kalau tidak sempat sekarang mungkin akan dijelaskan oleh. Nah, selanjutnya ada chipper transposisi. Jadi kebayangnya chipper substitusi tadi kebayang bahwa dia mengubah apa ya, mengubah si pesan-pesan yang ada itu digantikan dengan yang lain. Nah, transposisi itu dia diacak hurufnya gitu ya, mengubah posisi huruf dengan algoritma transpos. Nah, seperti apa? Pemutasi sudah tahu ya. Nah, contohnya ini salah satu contohnya ya. Jadi ketika punya departemen teknik informatika, ini dibagi per 5 kelompok, 5 ke 6. Nah, ini departemen gitu ya, terus dituliskan seperti ini. Nah, nanti penulisannya, pembacaannya ke bawah nih. Jadi pertama, jadi tuliskannya ini ya, the coin gitu ya, ke bawah ya. Jadi si penulisan chipper text-nya, ini kan departemen, atau ketika saya punya saya manusia biasa biasa saja gitu ya. Nah, ini saya tuliskan misalkan per 5 gitu ya. Saya, ini spasinya dihilangkan, saya manusia si gitu ya. Dia bias saja gitu ya. Nanti si penulisan chipper text-nya ke bawah nih seperti ini. Jadi nanti penulisannya chipper text-nya saya punya A, terus ke bawah lagi yang kedua nih, saya pakai yang berbeda nih yang kedua nih ini ya. Ini jadi penulisannya berarti jadi ANB ini B ya. ANBS gitu ya, terus YUIA ke bawah lagi nih sini ya. YUIA, lalu ASJ MISA. Nah, gitu ya. Jadi penulisannya jika dikelompokkan 4 huruf menjadi seperti ini. SA, ANBS, Yulia, ASAJ, dan ASAJ NISA gitu ya. Untuk chipper text-nya kalau dikelompokkan 4 huruf. Kalau ingin dikelompokkan 3 huruf boleh aja jadi SA, AN, dan seterusnya ya. Nah, kalau tanpa spasi tinggal dihilangkan spasinya gitu ya. Jadi kita menyusun ulang si plain text-nya, kita susun seperti ini, dibaca secara vertikal. Nah, ini contoh yang lain dengan membagi, tadi kan membagi 5 ya, 6 ya. Oke, ini kalau dibagi 5 ya. Oke, ini mengembalikan, mendekripsi, tadi dienkripsi, sekarang didekripsi ya. Dituliskan seperti ini, berarti nanti bacanya chipper text-nya dibagi per 5 ya, dibacanya sama seperti ini. Oke, departemen di bawah ya, departemen untuk mengembalikan si plain text, chipper text menjadi plain text. Nah, ini untuk dekripsinya, tadi enkripsi ya. Oke, ini untuk dekripsinya bagi panjang chipper text menjadi blok-blok per 6 ya, per 6 ke bawah ya, per 6 ke bawah, per 5 berarti ya. Oke, per 5 sorry, karena tadi panjangnya 6, di sini berarti ini 30 dibagi 6. Nah, kalau misalkan tadi yang saya, ya, saya punya, oke,
Saka A berarti kita tuliskan saka. Misalnya saka A tadi berarti karena ini 5 berarti dibagi 5 ya. Panjangnya ada berapa nih? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 kali 5 ya 20 ya. 20 dibagi 5, 4 berarti ya. Saya bagi ya saka ANBS ya. Misalnya IKA itu IKA ya 20 dibagi 5 dengan 4 asaj bisa. Nah, dibacanya ke bawah. Bacanya ya saya manusia biasa. Oke. Jadi preteksnya adalah saya manusia biasa. Biasa saja. Ya, preteks. Nah, itu lebih untuk transposisi ya, dengan menyusun sebanyak. Nah, jenis transposisi yang lain gitu ya, bisa juga menjadi blok-blok 8 huruf, misalkan blok-blok sekian M huruf gitu ya. Itu jika ini dia ditambahkan, jika kurang dari 8 bisa ditambahkan huruf paksa. Maksudnya seperti apa? Gini ya, ini contohnya ITB Ganesha 10 gitu ya. Nah, ITB Ganesha 10 sampai sini kan. Oke, nah di sini kan karena kita ingin menjadi 8 huruf kita blok-bloknya ya. Ini kan tapi di sini berakhir di 1, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 1 berarti kita butuh di sini dummy gitu ya. Kita sebutkan dummy atau huruf-huruf tambahan. Nah ini lebih CDM gitu. Nah bagaimana mempermutasikan si plaintext ini jadi dipermutasikan seperti ini. Nah, ini kan di blok-blok per 8 ya. Sorry, per 8. Jadi yang paling ujung dipindahkan ke siapa yang nah, I dipindah ke ini ya, diacak ke sini, yang S diacak ke depan, lalu yang lainnya tetap sama nanti yang tengah nih. Gitu ya. Nah, gitu ya, yang lainnya tetap. Jadi, ini pengacakannya seperti ini sama, ini ke sini, yang tengahnya tetap. Yang tengahnya diacak, sisanya tetap. Itu kalau pengacakannya per 8 gitu ya. Nah ini yang lainnya tetap ya. TB. Jadi ketika punya TB Ganesha 10, yang belakang S. Jadi sini ya. STB Gane ini ya, yang lainnya kebalik ya. Ini juga sama, hanya oke. Ini ya. Nah kalau misalkan nanti ingin menjadi blok-blok 6 huruf gitu, misalkan saya pakai win gitu ya. Win SED Bandung. Dan berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Berarti ketika saya punya ini saya ini. Oke. Saya belum sempat IM SGD lalu saya ingin menjadi blok-blok misalkan 6 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kelebihan ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan daminya tambahan berarti di sini misalkan 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C, D, E. Saya. Lalu berarti, nah ini blok-blok berarti di sini kita ubah. Nah ini yang terakhirnya di sini, ini berarti jadi D, yang ini jadi U ya. Nah ini tetap,
ini tetap, nah ini belumnya tengahnya. Oke, nah ini menjadi S, dan ini juga sama nih. Ini per 6 huruf ya bloknya, berarti ini jadi N, nah ini jadi B, ini D, N, yang lainnya tetap. Nah ini di ABC juga sama, ini jadi C, ini jadi E, yang tengahnya CB, ininya sebaliknya. Nah ini kayak gitu ya. Ini plain text, ini cipher text-nya, ini plain text. Plain text, cipher text. Ya, ini kalau blok-blok. Terus misalkan, gimana kalau misalkan saya pengen membagi blok-bloknya ganjil, Bu, gitu ya. Membagi blok-bloknya ganjil. Ya udah tinggal pilih aja yang tengahnya. Kalau nggak harus, misalkan ini ganjil sampai 7 nih. Ya pilih aja 3 atau 4, boleh. Atau 3 dan 5 yang dipertukar. Misalkan saya punya 7 ya, 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau biasa kan ini yang dipertukarkan, dan 6 ya, nah 7. Nah berarti yang tengahnya bisa aja ini ya, yang ditukarkan ya. Tergantung maunya seperti apa. Nah yang lainnya tetap ya, 3 dan 5. Boleh aja misalkan Bu, saya pengen 4, 5-nya yang dipertukarkan ya, boleh aja 3. Tidak ada aturan khusus, yang pasti apa namanya, ujung-ujungnya dipertukarkan, tengahnya dipertukarkan. Ya. Jadi mau percepatan 3 dan 5 seperti ini, itu mungkin lebih lebih apa ya, lebih susah dibaca oleh data analis. Nah ini lalu selanjutnya ini contoh plain text cipher transposisi juga, namun disusunnya seperti ini nih, disusun seperti huruf V nih, seperti gelombang gitu ya. Nah ini ada plain text-nya cryptography data security, di sini crypto gitu ke atas ya, disusun per 3 huruf menjadi baris, nggak ke bawah gitu ya, bisa aja ditulis ke bawah tapi ini bergelombang, nanti dibacanya per ya, cryptography, maka cipher text-nya seperti itu ya. Nah CTAA gini ya, ini berarti crypto ke atas, crypto ya, nah ya per 3 huruf, misalkan nggak boleh aja, mau per 5 huruf juga boleh ya, kan sebuah cryptography per 4 huruf ya. Berarti di sini jadi TOG gitu ya. Fotografi, terus di sini GF TY dan seterusnya. Maka nanti grafi atau langsung aja grafi N dan nanti dan seterusnya, berarti nanti si cipher text-nya berarti jadi CGN dan seterusnya, lalu nanti R disambung dengan RO RH dan seterusnya ya, dengan mengacak huruf-huruf. Lalu yang ini selanjutnya di bagian satu tentang kriptografi basic, itu ada superinskripsi. Maksudnya apa? Dia menggabungkan antara cipher substitusi dan cipher transposisi. Jadi contohnya ini menggabungkan antara Caesar cipher dulu, lalu nanti digabungkan dengan cipher transposisi dengan 4 blok gitu ya. Nah Caesar cipher ini misalkan digeser hello world, berarti KH jadi KHJ, IJK, berarti sebanyak 3 ya. Dengan Caesar cipher sebanyak pergeserannya 3. Lalu kemudian dia coba transposisi, ya, dia menjadi blok-blok. Nanti dibaca seperti itu. Oke, boleh ya. Atau misalkan dengan cipher substitusi yang tadi tuh, yang fignet cipher boleh aja. Lalu selanjutnya dengan transposisi yang bergelombang juga boleh ya. Itu dikatakan superinskripsi, jadi double, tapi double-nya harus antara substitusi dan transposisi. Nah, ini selanjutnya adalah apa namanya?
beberapa chipper klasik, contohnya ini sudah kita bahas sebagian, ESA chipper, Vignet chipper, nanti yang ini kita akan bahas juga ya, baik chipper, Latin chipper, New chipper, dan Enigma chipper. Nah, Vignet mungkin akan dibahas lebih lengkap nanti dalam suatu tabel, bagaimana kita melihat tabel itu. Nah, ini ya, Vignet chipper tadi termasuk ini ya, Vincent Majemuk, dia dipublikasikan oleh Vignet, ya. Lalu algoritmanya itu ternyata baru dikenal luas 200 tahun kemudian. Oke, nah chipper ini ternyata bisa dipecahkan oleh Kaspersky ya. Tapi di pemecahan ini si Kaspersky algoritma ini sebenarnya dia hanya menebak berapa panjang kunci dari Vignet chipper. Nanti ketika sudah ditebak kuncinya baru bisa dilakukan analisis frekuensi. Nah, ini contoh penggunaan Vignet chipper square. Contohnya seperti tadi, misalkan saya ininya apa tadinya mau apa namanya menggeser huruf K digeser dengan kunci pertama adalah gitu ya. Berarti nanti dia menjadi O. Nah, ya, ya K digeser menjadi O. Misalkan huruf keduanya ini saya mau kriptografi ya. Huruf keduanya misalkan ininya enigma ya. Ininya apa? Kuncinya misalkan saya punya kunci enigma gitu kuncinya ya. Praktiknya punya kriptografi. Kriptografi berarti yang keduanya R itu dengan kunci N gitu ya. Enigma berarti yang mana nih? Kita panjang lurus tarik garis buka ini. Oke, nah berarti menjadi gitu ya. Enigma. Nah, berarti baru terus I gitu ya. I itu I dengan I lagi nih. I dengan I lagi berarti dia menjadi R. Oke, berarti saya sudah punya O, T, R gitu ya. Nah, sekarang T. T kripto. Pakai P dulu dari P dengan G. P dengan G. Nah, T dengan G-nya ya, betul ya, tuh ya. Oke. Berarti saya punya RU. Sekarang T dengan M. Nah, ini ya. F ya. Oke. Kripto O dengan A. Nah, ini tetap O ya. Nah, ini untuk kripto. Nanti ini kan enigma berapa? 6 huruf ya. Berarti saya baru kripto. Nah, sekarang G-nya dengan huruf G berarti balik lagi menjadi E nih. Berarti menjadi A, enigma ya N, gerak R-nya berarti menjadi dengan enig, tetap N ya, sama ya. Enigma. I. Gerak A menjadi I. A, tetap I, ya. F enig dengan G. F dengan G menjadi L enigma. Kriptografi sekarang IGM ya. Nah, ini adalah chipper text untuk kriptografi. Nah, dengan kunci enigma. Gitu ya cara bacanya pertemuan antara plain text-nya dan kunci. Nah, ini setiap baris merupakan pergeser. Nah, ini kuncinya K1 sampai KM ya untuk yang. Nah, ini seperti tadi ya, jika panjang kunci lebih pendek dengan plain text, maka terjadi repetisi secara periodik. Tadi seperti tadi lampion-lampion. Nah, ini contohnya Sony, dan direvisi menjadi Sony ya. Nah, ini seperti tadi cara bacanya. Ini T dengan S, berarti T dengan S, berarti dia menjadi L. Sekarang H mana H dengan O gitu ya. H dengan O, berarti menjadi P ya ini. Sini ya. LV dan seterusnya. Ini bahkan dapat aja prakteknya seperti ini. Nah, ini
Wigner ini pada dasarnya betul sama ya, seperti saya katakan dia menggunakan Caesar Chiffre dengan kunci yang berbeda tergantung setiap hurufnya menggunakan kunci yang mana. Oke, nah ini kalau misalkan dalam paragraf ini dengan kunci langit biru dia akan berepetisi terus-terusan. Nah ini kan langit biru. Nah berarti kalau saya ini berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Langit biru 9 ya. Berarti per 9 huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per 9 huruf 1, 2, 3. 9. Nah per 9 huruf itu dia terus direpetisi dengan kunci langit biru. Maka diperoleh superteksnya seperti ini. Oke, nah kelemahan dari Wigner Chiffre ini kalau periode kuncinya diketahui ya tadi dengan Kaczynski ya si panjang kuncinya diketahui maka dengan program komputer bisa dilakukan pencarian seluruh kunci yang mungkin ya. Ini dengan analisis dengan panjang kuncinya P maka membutuhkan percobaan sebanyak 26 pangkat ya. Nah ini variasi dari Wigner Chiffre ya. Nah di sini variasi dari Wigner Chiffre. Kalau tadi Wigner Chiffre itu dia ya, menambahkan setiap hurufnya dengan kunci. Kalau di sini setiap baris dalam tabel dia tidak menyatakan pergeseran huruf tapi permutasi huruf alfabet. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan si susunannya kan pada tabel nih ya, saya balik ke tabel. Saya balik ke tabel Wigner Chiffre-nya ya. Nah, kalau di Wigner Chiffre yang biasa gitu ya, itu dia ini susunannya A, B, C, D. Dan ini bakal tetap ya B, C, D, E, G, H, I. Dia akan susunannya seperti Z pada umumnya, ini E, F, G, H gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi di Wigner Chiffre itu kita bisa ubah ini ya susunan barisnya ya, ini TBG. Jadi susunan alfabetik bisa diacak seperti ini. Jadi nanti di sini ini si bagian A-nya misalkan dia ini nggak bisa nih seperti tadi persubstitusi bisa diacak yang bukan Caesar ya bisa diacak penulisannya di kolomnya bisa seperti ini. Nanti kolom lainnya akan mengikuti. Ketika yang atas diacak, kolom lainnya akan mengikuti. Nah, untuk output di Wigner Chiffre, jadi kalau panjang kuncinya ini, jadi tidak dilakukan pengulangan Indo, tapi disambung dengan plaintext ya, plaintext-nya. Jadi kata kuncinya menjadi Indo negara gitu disambungnya di sini ya. Jadi Indo ya, panjang kuncinya berarti kalau saya punya negara, nah ini kan Indo ya, Indo berarti di sini jadi Indo sampai Nega ya. Nah-nya berarti ini penghasil berarti di Indo negara ya, sampai G negara ini penghasil yang ya disambung ya penghasil minyak ini hasil mie gitu ya. Sebenarnya takutnya saya nggak tahu. Hasil mie. Nah ini si kuncinya jadi ini, plaintext-nya jadi ini. Nah, tinggal tambahkan saja N tambah I modulo 26 gitu ya. Gitu. Jadi contohnya ini, jadi nanti tinggal N ditambah I modulo 26. Nanti yang lainnya, misalkan M ditambah S modulo 26. Nah ini adalah autokey Wigner Chiffre. Jadi tidak apa ya, tidak Indo. Jadi lebih susah ditebak dengan
Kaczynski algoritma ya untuk panjang kuncinya. Nah, ini running key privilege shipper itu kuncinya bisa diambil dari sesuatu yang sudah kita tahu nih. Misalkan pengirim pesan dan penerima pesan suka puisi-puisinya Hairil Anwar gitu ya. Nah, bisa diganti dari kuncinya Hairil Anwar, tinggal saling bertukar pesan kalimat yang mana yang disuka gitu ya. Misalkan yang habis kikis gitu ya, habis kikis yang terbang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kuncinya bisa diambil dari yang si penerima pesan dan pengirim pesan setuju ya. Misalkan dari buku kriptografi nih halaman 237 baris ketiga. Contohnya seperti ini. Itu adalah running key tidak sifat. Jadi bisa saling sebenarnya dia bertukar buku aja terus yang di garis bawah gitu. Nah, gitu ya. Nah, full figure shipper itu diacak si baris-barisnya, nanti yang lainnya mengikuti. Oke, udah ya. Nah, ini sekarang adalah Playfair shipper. Playfair shipper itu dia masuk program shipper, ini penentunya bareng dengan Playfair, dia mengenkripsi pasangan huruf gitu ya. Misalkan bigram, jadi harus tunggal gitu ya. Nah, tapi sebelum itu membuat analisis frekuensi seperti ini tentang tujuannya intinya dia memflatkan analisis frekuensi gitu ya, seperti kemunculannya jadi datar. Jadi ketika analis mengecek misalkan dari teks plain text, hypertext-nya mana yang paling banyak muncul, tidak bisa menebak itu huruf apa. Nah, ya. Nah, jadi contohnya seperti ini bentuk kudus sangkar 5x5, dia akan menghilangkan huruf J, karena sebenarnya ada 26 huruf nih, 26 huruf, lalu ini ingin dibuat matriks 5x5, maka yang dihilangkan adalah huruf J. Jadi kemungkinannya ada 25 faktor ini. Nah, ini penyusunannya bisa secara acak ya. Jadi misalkan, nah ini seperti ini ya. Kunci dipilih dari sebuah kalimat yang sudah diingat. Ini kebetulan panel modul dosen ITB dan nomor 10. Nah, ini dengan membuang huruf yang berulang dan huruf C-nya. Jadi tinggal segini nih. Nah, lalu tambahkan huruf-huruf yang belum ada. Ya. Nah, sampai sini ini hurufnya belum ada ditambahkan. Lalu masukkan ke bujur sangkar secara seperti ini, ke kiri gitu ya. 10 sampai sini ini, lalu tambahkan. Ini kalau saya contohkan dengan kalimat yang mudah diingat, misalkan tahun 2 itu 2. Nah, berarti jadi apa nih? T, K, H, O, N, D, U sama udah, R, I belum ya, I, B, U udah, 2 udah, P, L, hanya udah ya ini ya, tahun 2000. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti yang belum ada adalah huruf C, D udah, huruf E belum ada, F, G, H udah, H, I, J nggak ada, berarti J dihilangkan K, L, M, N udah ada, N, O belum ada, Q, R sudah ada, S belum ada, T udah ada, T, U udah ada, V, W, X, Y, Z. Nah, lalu disusun dalam bujur sangkar. Berarti saya susun seperti ini. Tahun gitu ya, 55 ya. Tahun D, R, I, B, P gitu ya. L, C, F, G, K, L, M, O, Q, lalu terakhir, udah nggak? S, T, W, X. Nah, ada yang hilang nih. Coba ada yang tertutup ini 2 kali mana? Oh, ini L nih, L 2 kali. Oh, ini L nih nggak ada. Oke, soalnya nah ini ya, terus ini ya. Ini nggak ada L.
Nah, ini M, log G, S, P, W, X, Y, Z. Ya. Nah, ini tabel yang saya buat. Tabel yang saya buat, ini tabel yang final ini ya. Ini dengan kunci kalimatnya ini ya. Ini huruf yang dituliskan. Nah, ini ya, tulisan dalam pasangan huruf udah sisipkan X seperti ini. Nah, tulis huruf dalam bigram per 22 gitu ya. Ini temui ibu nanti malam TM. Nah, ketika ada yang ini ya, contohnya nih, ketika ada pasangan huruf yang sama, sisipkan X di tengahnya. Ketika ada jumlah huruf ganjil, tambahkan huruf di akhirnya. Misalkan temui ibu nanti malam. Nah, ini kan ada dua ini. Maka disisipkan X untuk mengaburkan analis, terus nanti malam ini karena ganjil, ditambah X jadinya ganjil, apakah ganjil X dilakukan. Nah, ini dengan algoritma tadi, kalau ada dua huruf pada baris kunci, misalkan contohnya dari kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Jadi ketika ini temui ibu D, berarti D diganti ke sini ya. Dua huruf, oh, oke. Contohnya ini ya, nih, TE, ini belum ke soal. Oke, ketika misalkan bigramnya adalah D gitu ya. Nah, dalam satu baris yang sama, ini satu baris yang sama kan ya, maka dia akan diganti ke huruf ke kanan, berarti geser ke kanan. Nah, atau ini kita berarti geser ke kanan. Nah, T-nya berarti kitanya ke kanannya ke ini. Nah, kalau dalam baris yang sama. Kalau dalam kolom yang sama, berarti NI bigramnya berarti pindah ke bawah. Ya. Ini jadi W pindah ke bawah. Nah, kalau tidak ada dalam baris atau kolom yang sama, contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini ada huruf apa nih, NZ, bigramnya HZ ya, HZ ya, ini H, ini Z kan tidak dalam baris yang sama, maka dicari apa namanya, perseginya gitu ya. Nah, ini perseginya adalah ada B dan ada W. Maka ke kanan dulu ya mutarnya, B lalu W. Oke. Nah, ini temui ibu berarti dari T nih, T dengan E. Satu baris yang sama berarti ke bawah. Ke bawah ya, satu baris yang sama ya. Berarti menjadi T jadi Z, T jadi Z, terus E jadi D ya. Sekarang MU, mu, M mana M? MU gitu ya. Nah, ini tidak ada baris yang sama. Berarti ke kiri ya, sini ya, ke kiri ya. MU gitu ya. Nah, ini buat. Nah, berarti menjadi R dan S. R, S. Oke. Lalu IX. I di mana nih? Saya pakai ini ya. I lalu X. Mana X? Nah, ini berarti kita buat ini berarti ke sini ya. Nah, ini perseginya berarti jadi ini sebentar. Ini kiri kanannya saya masih bingung nih bisa FY. Oh, dari I, oke. Berputar, coba ya. Jangan-jangan saya salah. Ini jika huruf pertama dengan huruf pertama, huruf kedua diganti dengan titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari tiga huruf yang diberi. Nah, ini agak bentar ya. Saya perkecil dulu. Kembalikannya ke 5 Terus saya baca ulang. Ketika huruf pertama diganti huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kedua. Ini H dan Z. Potongannya titik sudut keempat dari persegi. Oke. Di sini agak bingung ya. Yang pertama ketika kita lihat tadi MU ya, itu diganti ke sini ya, R dulu baru S. Nah, sekarang ketika ada IX, ke searah berputar lawanan jarum jam seperti X dulu baru Y. Oke, ini kesimpulan saya sementara ini
berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Coba ya. Coba ini saya hapus. Oke, ya. Sekarang tadi R happy ya. Lalu KU, ini KU dari ibu, I-nya mana? I, BU berarti begini ya. KU ya, perlawanan jarum jam, jadi KU, PJUN, U mana ya? UN, N ya, UN dia menjadi G, UN. Nah ini agak balik lagi ya. UN harusnya jadi saya sepertinya ini jadi PG. Sepertinya mungkin tidak ada aturan khusus ya. Bisa PG, bisa GP kali ya. Nah, ini dua huruf yang harus kita baca ulang ya. Nah, dekripsi kembalikannya, baca alfabet kripsi. Kalau tadi ke kanannya, sekarang ke kirinya dibalik. Kalau tadi ke bawahnya, sekarang ke atasnya. Oke. Ya. Jika dua huruf pada garis sama, kepotongan ini sama ya, titik sulitnya. Sepertinya kita harus buangan X yang berubah. Nah, ini pada limometer sendiri sebenarnya menurut saya apa ya, ada sedikit belum konsisten di penggunaan ketika kita dalam contoh seperti ini. Ketika huruf pertamanya di sini, nah apakah menjadi ke sini, lalu ketika huruf pertamanya misalkan di sini, apakah ke sini atau sebaliknya gitu ya, coba. Nah, ini HZ berarti ke kanan. Ini UN ke kiri gitu ya. Jadi kemana arahnya? Ini adalah cara tadi. Nanti kita kalau udah tahu kita bahas lagi ya. Oke. Ini dengan Playfair dia mendapat 677 pikiran. Oke, gitu. Pertemuan ini sampai sini saja. Kita bahas sampai Playfair. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengingat ulang apa yang kita bahas sekarang. Lalu kita latihan bersama kali ya dan masuk ke bab 5 sepertinya. Terima kasih banyak.